Cerita ini datang dari seseorang yang kerjaannya mungkin gak semua orang sanggup lakuin. Tapi karena dia udah terbiasa hidup berdampingan sama kematian, dia pikir semua udah biasa. Sampai malam itu, dia harus gali satu liang yang seharusnya belum waktunya diisi. Gue kenal seseorang, namanya sebut aja Pak Dul. Umurnya udah setengah baya, badannya kecil, kurus, tapi tangannya kasar, kayak orang yang kerja berat tiap hari. Dia bukan petani, bukan kuli bangunan, tapi pekerjaannya lebih sunyi dari itu. Dia tukang gali kubur. Pak Dul ini udah kerja puluhan tahun. Dia tahu tiap sudut pemakaman di daerahnya. Tahu mana tanah yang keras, mana yang lembek, mana yang sering banjir, mana yang katanya keramat. Dia cerita gini ke gue suatu malam Jumat juga, sama kayak malam ini. Waktu itu, kami duduk di warung kopi kecil dekat makam. Gak jauh dari sana, ada satu gundukan tanah yang masih basah. Kuburan baru. Katanya, kuburan itu bukan kuburan biasa. Ceritanya, 2 hari sebelumnya, dia dapat panggilan mendadak dari pengurus kampung. Disuruh gali liang lahat buat seorang ibu-ibu yang katanya meninggal tiba-tiba. Tapi anehnya, belum ada pengumuman dari masjid, gak ada orang rame, gak ada keluarga yang datang. Cuma satu orang yang nungguin dia gali, seorang laki-laki yang mukanya pucat banget. Katanya, itu anak dari si almarhumah. Pak Dul sempat curiga, tapi dia pikir, ya udahlah, kerja mah kerja. Dia gali lubang itu sendirian di bagian paling ujung pemakaman, yang letaknya agak menjorok dekat pohon besar, tempat yang dari dulu jarang dipakai. Tapi karena gak ada makam lain yang kosong, ya terpaksa di situ. Waktu dia gali, tanahnya keras, tapi bukan keras karena kering, lebih kayak batu. Dan tiap dia cangkul, tanahnya tuh ngeluarin bau. Bukan bau busuk, tapi kayak bau besi karatan dicampur bau kemenyan. Dia pikir itu biasa, namanya juga kuburan. Sampai akhirnya dia nemu potongan kain putih sobek di bawah tanah, kayak kafan, tapi warnanya udah kecoklatan. Dia angkat dan di bawahnya ada potongan tulang kecil. Dia langsung berhenti, tapi si laki-laki tadi yang nungguin cuma bilang pelan, "Lanjut aja Pak, dia nunggu di bawah." Pak Dul diam, tapi karena gak enak, dia lanjut. Pas udah dalam, tanah jadi lembek lagi, dan waktu dia cangkul satu bagian, cangkulnya kena sesuatu. Tok, bukan batu, bukan kayu, tapi peti. Peti tua, udah mulai lapuk, tapi jelas itu bukan liang posong. Dia panik, dia bilang ke laki-laki itu, tapi laki-lakinya udah gak ada, hilang, gak tahu kapan dia ninggalin tempat itu. Pak Dul buru-buru keluar dari lubang, tapi dia dengar suara dari bawah. Suara yang berat, pelan, samar, masih gelap, belum waktunya. Gak lama, tanah di dalam lubang itu kayak bergetar, dan dari situ keluar bau yang busuknya gak bisa dijelasin. Bukan bangkai, bukan kotoran, tapi kayak bau dunia lain. Pak Dul lari sekuat tenaga, dan keesokan harinya gak ada satupun warga yang tahu soal penguburan itu. Gak ada warga meninggal, gak ada nama ibu-ibu yang disebut Pak Dul di catatan kampung. Tapi kuburan itu ada, gundukan tanahnya masih segar, dan tiap malam Jumat kalau lo lewat sana, kadang lo bisa lihat ada seseorang duduk sendirian di atas gundukan itu. Mukanya pucat, bajunya lusuh, dan dia ngeliatin siapapun yang lewat. Dan kalau lo berani jalan deket-deket ke situ, lo bakal dengar suara dari dalam tanah, pelan tapi jelas.